Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para hadirin pejuang takwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Di antaranya dengan berusaha melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun dengan keadaan dan situasi kita yang saat ini yang berada pada pandemi virus corona. Tapi marilah kita selalu menjaga iman dan takwa kita. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi, terutama karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Di mana dalam satu hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri ramadhan salasa marrat. Dalam setiap malam di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berseru sebanyak 3 kali. Hal min sa'ili fa'utiyahu su'alhu. Adakah orang yang meminta maka aku penuhi permintaannya? Hal min tabi'in fa'atuba alaih. Adakah orang yang bertobat maka aku terima tobatnya? Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Dan adakah orang yang memohon ampunan maka aku ampuni dia. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Para hadirin pejuang takwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya bulan suci Ramadan merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Manusia adalah tempat salah dan lupa, banyak lalai dan dosa yang dilakukan di sepanjang hidup yang ia jalani. Oleh sebabnya itu, Allah Subhanahu wa taala sediakan waktu-waktu khusus sebagai kesempatan bagi seorang muslim untuk menghapuskan dosa-dosanya sekaligus memperbaiki kualitas imannya. Bulan suci Ramadan adalah salah satu di antara mekanisme yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hal tersebut. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan wa kaffiratu ma bainahunna iza tanabal kabair." Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauh dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin pejuang takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi seorang muslim sejati yang menyadari kelemahan dirinya, bulan suci Ramadan adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan, menjadikannya sebagai momentum untuk membersihkan diri dari dosa dan meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu para ulama salaf menjadikan Ramadan sebagai mutalak, titik tolak, dan mempersiapkan diri untuk Ramadan setengah tahun sebelumnya dan mengevaluasi Ramadan pada setengah tahun sisanya. Maka ketika Ramadan datang, seorang muslim sejati tidak akan menyia-nyiakan kehadirannya.
dia akan melakukan ibadah-ibadah yang terbaik, bermujahadah bersungguh-sungguh dengan semua amalnya, menjadikannya sebagai waktu untuk melakukan sebanyak mungkin istighfar, untuk mensucikan diri dari dosa. Karena dia meyakini dengan sepenuh keyakinan sabda Rasulullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, bermuhasabah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah ia buat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin pejuang takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran yang khusus bagi orang-orang yang sukses menjalani bulan suci Ramadan. Dia ridho berlapar dahaga dan berjuang mengagak hawa nafsunya di siang hari. Kemudian di malam hari khusus menegakkan solat di hadapan Rabbul Alamin. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala menantinya sebagai balasan yang teramat berharga. Para hadirin pejuang takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula orang-orang yang melalui bulan suci Ramadan akan tetapi justru mendapatkan kerugian di penghujungnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai sarana istighfar. Sehingga saat Ramadan berlalu, Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi seseorang yang datang kepadanya bulan suci Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni untuknya dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Para hadirin pejuang takwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan inilah, di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh juga membiasakan dirinya untuk meningkatkan semua amal kebaikan. Tidak hanya yang berkaitan dengan ibadah mahda, tapi juga ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa di bulan suci Ramadan pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, maka kita dapat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang berkaitan dengan hukum hudud, muamalah, jihad dan lain sebagainya. Tentu ada hikmah yang ada di dalamnya. Rangkaian ayat-ayat tersebut yang saling terkaitan antara satu dan yang lainnya memberikan pelajaran tentang integrasi ibadah mahda dan tanggung jawab sosial antar manusia. Para hadirin pejuang takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya itu, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang baik dalam segala sedekah di bulan suci Ramadan. Selain ibadah mahda yang dia lakukan, Aisyah radhiyallahu anha mengumpamakan kedermawaan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan seperti angin yang berhembusan. Selain itu, Ramadan juga mengajarkan nilai-nilai empati, berbagai kasih sayang dan persaudaraan. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi sarana bagi kita untuk mensucikan diri dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara mempersiapkan mental untuk siap berjuang, bersungguh-sungguh dan bekerja keras sehingga mengantarkan kita untuk menjadi pemenang, juga menjadi manusia yang paling bahagia karena penghujung Ramadan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus memenangkan penghargaan terbaik darinya sebagai hamba yang berhasil meningkatkan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pejuang takwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.